Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas B Praktikum Bioinformatika akan menjelaskan mengenai website NCBI bagian protein, RCSB PDB dan juga aplikasi Chimera. Untuk pertama itu akan dijelaskan oleh Inaya, kepada Naya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu mengenai cara umum dari penggunaan NCBI protein, RCSB PDB, dan aplikasi Chimera. Yang pertama itu NCBI, di mana untuk sekarang kan kita akan mencari database protein. Jadi untuk bagian all database-nya itu diganti dulu ke bagian protein. Nah, selanjutnya pada bagian kanan dari all database itu diklik contoh protein yang ingin kita cari. Ya, contohnya protein lipase. Kemudian di search. Nah, lalu akan muncul seluruh database mengenai protein tersebut. Nah, salah satu contohnya itu kita akan mengklik yang paling atas pada Scenedemus SP. Nah, akan terlihat seluruh informasi mengenai database tersebut. Nah, untuk melihat 3D view-nya, kita dapat mengklik pada bagian Identify Conserved Domains. Nah, pada bagian Graphical Summary, itu kita dapat diklik pada superfamily-nya. RCSB-PDB. Sama sistemnya seperti tadi, kita memasukkan protein yang akan ditelusuri, contohnya lipase. Nah, pada web ini juga kita dapat mengetahui seluruh informasi dan database dari protein tersebut, beserta dengan kode PDB-nya. Nah, contohnya itu pada lipase ini, salah satunya itu 1HPL. Nah, disinilah aplikasi Chimera itu berfungsi, di mana kita dapat memasukkan kode tersebut untuk mencari lebih rinci mengenai 3D view-nya. Ke Chimera aja. Ada kelihatan? Bisa. Ada aplikasi Chimera ini, pada bagian file itu kita dapat mengklik kepada Fetch by ID, lalu kita dapat memasukkan ID yang sudah kita temui pada web RCSB PDB tadi. Contohnya pada protein lipase itu 1HPL. Nah, kemudian ini adalah bentuk 3D dari 1HPL. Nah, pada aplikasi ini kita juga dapat mengatur style pada bagian action di kiri atas. Dapat dipilih pada atoms atau bonds, ribbon, surface, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian, dikembalikan kepada Aini. Oke. Terima kasih kepada Naya yang telah menjelaskan secara umum mengenai NCBI, protein, dan juga RCSB PDB dan aplikasi Chimera. Selanjutnya itu akan diberikan beberapa contoh yang akan dijelaskan pertama itu oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan mencoba beberapa contoh dari kode PDB yang telah diberikan. Untuk contoh pertama, kita bisa mengambil kode PDB 4ALD. Yang pertama kita ketik di all database, itu kita pilih protein dulu.
Kemudian kita ketikkan 4ALD. Selanjutnya akan tampil hasil-hasil dari pencarian. Maka kita bisa pilih dari yang pertama saja, yang bagi nomor 1. Dari hasil tersebut akan tampil halaman seperti ini yang berisi tentang informasi mengenai kode protein atau protein yang kita klik tadi. Di sini kita bisa mengetahui bahwa nama proteinnya sendiri adalah fructose bisphosphataldolase. Selanjutnya untuk melihat struktur protein dalam bentuk 3D-nya, kita bisa mengklik di sini Identify Conserved Domains. Maka keluarlah tampilan seperti ini. Berikutnya di bagian yang berwarna hijau ini kita klik. Selanjutnya untuk melihat gambarnya secara 3D, kita mengklik bagian gambar ini, yang mana ketika kita klik nanti akan terhubung, file akan terunduh dan akan terhubung langsung dengan aplikasi CN3D. Nah, setelah terunduh, kita akan membuka aplikasi CN3D. Maaf. Nah, maka keluarlah tampilan seperti ini di aplikasi CN3D. Dari sini kita bisa memilih melihat struktur protein dengan berbagai style. Yang pertama kita klik style, lalu rendering shortcuts. Lalu kita di sini ada pilihan seperti worms, tubes, wire, ball and stick, dan space fill. Misalnya kita melihat dari style tubes, maka inilah tampilannya. Kemudian dengan style wire seperti ini. Lalu dengan style ball and stick seperti ini. Nah, ini adalah salah satu penggunaan melihat struktur protein melalui aplikasi CN3D. Berikutnya kita akan mencoba dengan aplikasi UCFS Chimera. Yang pertama kita buka dulu aplikasinya. Nah, inilah bentuk dari tampilan UCFS Chimera. Di sini kita bisa mengklik file, lalu fetch by ID. Kemudian kita ketikkan kode PDB tadi, itu 4LD. Nah, inilah tampilan dari UCSF Chimera. Di sini kita juga bisa melihat dengan berbagai style. Kita pilih action, lalu pilih ada berbagai actionnya itu seperti ribbon, surface, color, label, dan lain-lainnya. Kita juga bisa melihat dengan model contohnya seperti ball and stick. Maka inilah tampilannya. Kemudian dengan model
wire. Inilah tampilannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Untuk contoh selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Hana. Kepada Hana dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, contoh yang kedua itu masukkan kode 4UZ8 di NCBI-nya. Nah, setelah itu didapati tampilan seperti ini dan kita pilih yang paling atas. Kita bisa dapatkan nama proteinnya itu di atas. Di atasnya lagi. Itu ada nama protein itu endobeta 1,4 glukanase B. Kemudian setelah itu untuk melihat strukturnya, kita bisa pilih download. Kemudian setelah kita pencet download itu nanti akan tersambung ke aplikasi TN3D. Nah, ini merupakan struktur dari kode 4UZ8 tadi. Selanjutnya, kita bisa pilih style. Kemudian rendering shortcuts. Nah, ini adalah beberapa bentuk dari style dari struktur protein tadi. Kita klik tubes. Ini merupakan tampilan dari bentuk tubes-nya. Kemudian kita pilih lagi, kita coba yang wire. Nah, ini merupakan tampilan dari style wire. Selanjutnya, kita coba style ball and stick. Nah, ini merupakan tampilan dari style ball and stick dari struktur protein tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hana. Untuk contoh terakhir itu akan dijelaskan oleh Welly. Kepada Welly dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan contoh lain dari protein tadi, yaitu dengan kode 4AWE. Sebelum itu kita setting dulu ke protein, lalu kita search. Nah, di sini terdapat contoh-contoh dari struktur 3 dimensinya. Kita klik yang paling atas. Kemudian kita akan klik bagian download.
Nah, setelah di-download, kita akan terhubung langsung dengan aplikasi dari CN3D. Nah, ini merupakan bentuk 3 dimensi dari protein, lalu kita ketik style untuk mengganti-ganti modelnya. Di sini ada model tubes, nah berbentuk seperti tabung. Lalu kita juga bisa menggantinya ke wire, bentuk wire. Nah, begini bentuknya. Lalu kita juga menggantinya ke ball and stick. Seperti namanya, di sini mereka berbentuk stick dan bola. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Welly. Sekian dari hasil penjelasan dari kelompok 5 praktikum bioinformatika mengenai NCBI protein, RCS BPDB, dan juga aplikasi Chimera. Saya akhiri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.